record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang bidang industri di sektor pertanian. Outline yang akan kami bahas, yang pertama ada proses yang terjadi di bidang industri pertanian, yang kedua ada penyakit akibat kerja di bidang pertanian, yang ketiga ada identifikasi faktor bahaya di bidang pertanian, yang keempat pengendalian faktor bahaya, dan yang kelima program. Yang pertama adalah proses yang terjadi di bidang industri pertanian. Industri pertanian sendiri adalah industri yang mengolah dan menghasilkan barang yang mendukung sektor pertanian. Kegiatan hilir dari pertanian berupa penanganan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang semula secara sederhana dan tercakup dalam teknologi hasil pertanian, berkembang menjadi lebih luas dengan pendekatan dari sistem industri. Penyakit akibat kerja di bidang pertanian. Yang pertama ada malnutrisi, yaitu malnutrisi dapat terjadi akibat gaya hidup para petani yang kurang sehat, mempengaruhi penyerapan makanan di dalam lambung sehingga menyebabkan terjadinya kurang gizi. Dan yang kedua ada cacingan. Cacingan yaitu karena para petani biasanya tidak menggunakan alas kaki saat masuk sawah. Nah, saat dalam tubuh para petani tersebut. Yang ketiga ada nyeri punggung. Nyeri punggung yaitu dikarenakan posisi para petani yang membungkuk saat mencangkul. Nah, yang keempat ada diare. Diare itu disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam tubuh para petani yang terdapat di dalam pupuk kandang. Yang kelima ada penyakit Parkinson. Penyakit ini yaitu penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengkoordinasikan gerakan tubuh. Biasanya penyakit ini disebabkan oleh pestisida. Yang keenam ada kanker. Kanker ini disebabkan oleh pestisida dengan munculnya tumor dan meningkatkan risiko terkenanya kanker, seperti kanker ginjal, kanker kulit, kanker otak, kanker hati, dan kanker paru-paru. Dan yang ketujuh ada hipertensi. Hipertensi dapat disebabkan oleh gaya hidup atau kebiasaan para petani yang kurang sehat seperti merokok dan mengkonsumsi makanan mengandung lemak yang tinggi dan garam. Yang kedelapan ada leptospirosis, yaitu disebabkan oleh sisa-sisa air kencing tikus yang terjangkit, air yang ikut hanyut ke dalam sawah tersebut. Nah, banyak orang yang terendam dalam air tersebut sehingga bakteri akan masuk ke dalam air dan masuk ke dalam kulit dan akan berakumulasi di dalam tubuh para petani tersebut. Selanjutnya, identifikasi faktor bahaya di bidang pertanian. Yang pertama, kecelakaan kendaraan pertanian. Kecelakaan karena kendaraan pertanian banyak terjadi serta hampir setengahnya mengakibatkan kecelakaan fatal. Yang kedua, suhu udara. Pekerja yang terkena panas serta dalam kondisi lembab memiliki dampak tinggi terkena penyakit khususnya bila mereka melakukan pekerjaan yang berat serta memakai pakaian pelindung yang berat. Untuk mencegah terserang kelelahan serta penyakit sebab kepanasan, perlu banyak minum air putih, beristirahat, serta berteduh. Kemudian terjatuh. Pekerja di bagian pertanian berisiko terjatuh sampai bisa terluka atau bahkan meninggal. Tempat kerja yang terkadang tidak rata serta struktur tanahnya tidak kuat dapat mengakibatkan pekerja terjatuh. Kemudian, perlengkapan berbahaya serta mesin. Pekerja pertanian secara rutin memakai pisau, cangkul, serta alat potong lainnya atau memakai mesin. Perlengkapan itu bisa berpotensi memunculkan kecelakaan kerja bila tidak beroperasi serta dioperasikan secara baik. Kemudian,
Bahaya di area untuk menyimpan hasil panen. Area untuk menyimpan hasil panen memang terlihat aman, namun punya dampak kerja. Pekerja dapat mengalami kekurangan nafas saat ada di area tersebut. Selanjutnya, lingkungan kerja yang kurang sehat. Pekerja yang kurang minum air putih, sarana sanitasi yang buruk, serta tidak terlatih membersihkan tangan dengan benar bisa mengakibatkan berbagai permasalahan kesehatan. Pekerja pertanian dapat terserang heat stroke serta dehidrasi karena kurangnya air minum, infeksi pada saluran kencing sebab toilet yang tidak layak, serta keracunan sebab tidak membersihkan tangan dengan bersih. Dan terakhir, pestisida serta zat kimia lain. Pestisida beresiko jadi sumber penyakit bagi para pekerja. Pekerja yang terkontaminasi oleh pestisida dapat melalui kontak langsung, udara, atau melalui makanan yang terkontaminasi oleh pestisida. Lalu selanjutnya ada pengendalian dari faktor bahaya itu sendiri. Yang pertama ada pengendalian kecelakaan kendaraan pertanian. Jadi pada pengendalian ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama survei area kerja. Jadi yang dilakukan itu pastikan supervisor telah melakukan pengamatan dan inspeksi area kerja. Lalu komunikasikan rencana pekerjaan kepada seluruh personil yang terlibat pada pekerjaan. Menunjuk seorang spotter untuk membantu operator apabila pandangan terbatas atau terhalang. Lalu pada tahap selanjutnya, persiapan sebelum mengoperasikan kendaraan yang dilakukan yaitu segera laporkan apabila terdapat kerusakan pada kendaraan dan lakukan perbaikan bila diperlukan. Lalu mengatur tempat duduk sesuai dengan ukuran tubuh dan digunakan sabuk pengaman selama berada di dalam kabin. Lalu mengatur kaca spion sesuai dengan sudut pandang operator. Yang terpenting, menggunakan alat pelindung diri yang diperlukan. Tahap selanjutnya yaitu pada saat pengoperasian yang dilakukan yaitu periksa sekitar area kerja, terutama kemungkinan adanya pekerja lain atau alat berat lain dan bunyikan klakson sebagai tanda alat akan bergerak. Lalu pastikan radio komunikasi dalam kondisi aktif selama pekerjaan berlangsung. Namun jika radio tidak tersedia, maka gunakan sinyal tangan dari spotter. Lalu tahap selanjutnya setelah pengoperasian. Setelah pengoperasian ini yang dilakukan yaitu parkir alat berat di tempat yang datar dan aman, turunkan attachment dengan aman, netralkan transmisi, biarkan mesin pada putaran rendah selama 5 menit, dan pasang rem parkir. Tutup throttle untuk mematikan mesin, kunci kontak off, dan cabut kunci. Pada pengendalian selanjutnya, yaitu pengendalian dampak suhu. Pada pengendalian ini ada 2 pengendalian yang dilakukan yaitu mengurangi produksi panas metabolik dalam tubuh, lalu otomatisasi dan mekanisasi beban tugas akan meminimalisasi kebutuhan kerja fisik para tenaga kerja. Lalu mengurangi penyebaran panas radiasi dari permukaan benda-benda yang panas dengan cara memberikan isolasi atau penyekat dan perisai. Lalu pengendalian selanjutnya ada pengendalian administratif yang dilakukan yaitu untuk mempersingkat pajanan dibutuhkan jadwal istirahat yang pendek tetapi sering dan rotasi tenaga kerja yang memadai. Lalu yang terpenting yaitu penyediaan air minum yang cukup. Lalu pengendalian selanjutnya ada pengendalian resiko jatuh yang dilakukan yaitu menggunakan APD agar mengurangi resiko terluka dan cedera. Lalu memberikan rambu peringatan di tempat yang rawan jatuh. Yang terpenting penggunaan alas kaki yang sesuai agar safety dan tidak mudah terpeleset. Lalu pada pengendalian selanjutnya ada pengendalian perlengkapan yang berbahaya, yaitu yang dilakukan mencegah menggunakan benda tajam jika tidak diperlukan dan penyimpanan benda tajam yang baik. Lalu yang terpenting itu ada
menggunakan pelindung mata, pakaian pelindung, dan sarung tangan yang tebal. Pengendalian selanjutnya ada pengendalian pada area penyimpanan. Pada area penyimpanan hasil panen, yang dilakukan yaitu memberian ventilasi pada area penyimpanan agar tidak kedap udara. Selanjutnya, meletakkan hasil panen di tempat yang tidak ada resiko orang untuk tertimbun oleh hasil panen. Yang ketiga, merapikan hasil panen agar area menjadi lega dan terdapat sirkulasi udara. Pengendalian selanjutnya yaitu pengendalian pestisida. Pada pengendalian pestisida ini yang dilakukan yaitu pestisida disimpan dalam kemasan aslinya, jangan dipindahkan ke wadah lain, terutama wadah yang biasa digunakan untuk menyimpan makanan atau minuman. Selanjutnya, pestisida dapat disimpan dalam lemari tersendiri, terkunci dan jauh dari jangkauan anak-anak dan binatang piaraan, tidak berdekatan dengan penyimpanan makanan atau api. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah program dan promosi hygiene industri. Lanjut. Yang pertama, peningkatan produktivitas, penguatan rantai pasok, penggunaan mekanisasi, pengembangan produk atau product development, dan promosi produk atau promotion produk, serta perluasan produk industri pertanian. 2. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan. 3. Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola gizi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. 4. Digitalisasi sistem informasi dan promosi, serta percepatan perizinan ekspor dan investasi. Yang kelima, harmonisasi persyaratan teknis dan perdagangan dengan negara tujuan, melakukan promosi produk, mengirim misi dagang, dan negosiasi market akses. 6. Mempromosikan keberlanjutan pertanian keluarga untuk sistem pangan yang tahan terhadap perubahan iklim. 7. Memperkuat multidimensionalitas pertanian keluarga untuk mempromosikan inovasi sosial yang berkontribusi pada pengembangan wilayah dan sistem pangan yang melindungi keanekaragaman hayati, lingkungan, dan budaya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.